Namaku Nadira, mahasiswi semester 3, anak rantau dari kota kecil di Jawa Timur. Aku baru saja pindah ke kota B karena harus pindah kampus setelah ayahku wafat, dan ekonomi keluarga anjlok total. Awalnya, aku tinggal sementara di rumah kerabat jauh. Tapi entah kenapa, makin hari suasananya terasa sempit. Mungkin karena aku sadar, aku hanya tamu yang tak diharapkan terlalu lama. Sampai suatu pagi, aku melihat selebaran kos-kosan tertempel di papan mading kampus. Kamar kos cewek, aman, bersih, murah. Dekat kampus, harga khusus. Hubungi Bu Lilis. Kata, harga khusus, seperti oase di tengah gurun. Saat ku hubungi, suara di seberang terdengar ramah. Masih ada satu kamar, nak. Nomor 13. Baru kosong minggu lalu. Kamu bisa datang lihat hari ini. Kamar nomor 13. Aku langsung teringat sesuatu, ibuku pernah bilang, angka 13 itu angka sial. Tapi rasanya terlalu konyol menolak kesempatan ini hanya karena angka. Lagi pula, kos itu dekat dari kampus, ada dapur bersama, dan hanya Rp500.000 per bulan. Murahnya seperti mimpi. Ketika aku datang sore harinya, rumah kos itu tampak biasa. Lorong panjang, tembok sedikit lembab, dan aroma kapur barus samar di udara. Tapi ketika Bu Lilis membuka pintu kamar nomor 13, aku langsung merinding. Udaranya dingin, tidak wajar, seperti masuk ke ruangan yang lama tak disentuh matahari. Di dalamnya ada ranjang, lemari tua, dan sebuah cermin besar menempel di dinding yang menghadap tempat tidur. Cermin itu sedikit buram, seperti tertutup kabut tipis, meski tak ada debu sama sekali. Ini kamar paling pojok, aman dan tenang, kata Bu Lilis sambil tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Aku sempat ragu, tapi keadaan memaksa, dan mungkin aku hanya terlalu sensitif. Aku angguk, menyerahkan uang muka, dan malam itu, aku resmi pindah ke kamar kos nomor 13. Waktu berlalu, kini, sudah seminggu aku tinggal di kamar nomor 13. Awalnya biasa saja, sunyi memang, tapi nyaman untuk belajar. Tetanggaku, mahasiswi kedokteran bernama Tia, ramah walau jarang di kamar. Bu Lilis sesekali datang membawa camilan, seperti ingin memastikan aku betah. Namun beberapa hari belakangan, aku mulai merasa ada yang ganjil. Pertama kali saat aku hendak tidur, AC mati, jendela tertutup, tapi cermin besar di kamarku berembun seperti kamar mandi setelah mandi air panas. Aku sempat pikir itu sisa kelembapan. Tapi ini malam yang kering, tak ada alasan logis cermin bisa seperti itu. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan aneh. Rasanya seperti diawasi. Aku membuka mata perlahan dan kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku yakin, ada tatapan dari belakang tengkukku saat tidur. Rasanya menusuk, seperti ada orang berdiri di sudut ruangan. Malam berikutnya, saat aku sedang merapikan tugas kuliah di laptop, aku iseng melihat ke cermin. Sekilas, aku melihat sesosok perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tapi ketika aku menoleh, tak ada siapapun. Aku tertawa kecil, menertawakan diriku sendiri. Tapi tawa itu langsung sirna ketika aku kembali memandang cermin. Sosok itu masih di sana. Tak memiliki wajah, hanya permukaan datar kelabu seperti kabut. Aku mundur pelan. Saat ku pejamkan mata dan membukanya lagi, sosok itu sudah lenyap. Hanya cermin kosong, tapi napasku terasa berat. Sejak saat itu, aku menutupi cermin dengan kain. Tapi kain itu, selalu jatuh setiap pagi. Lalu ada kejadian aneh lainnya. Setiap malam, tepat pukul 1.13, suhu kamar menurun drastis. Dinding terasa basah, dan tubuhku menggigil. Padahal tidak ada pendingin ruangan menyala. Aku terbangun dengan tangan dingin seperti es batu. Dan malam ke-10, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku terbangun dalam gelap. Badanku tak bisa bergerak, tanganku terikat di sisi ranjang, dan ada tetesan darah menetes dari langit-langit kamar, mengenai wajahku. Aku mencoba berteriak tapi suara tak keluar. Di depanku, di dinding tempat cermin itu tergantung, ada bayangan hitam perlahan merayap turun. Dia mendekat, bau amis dan busuk menguar dari tubuhnya. Lalu bisikan itu terdengar, sudah waktunya diganti. Aku terbangun dengan peluh dingin. Tapi lebih buruk dari itu, pergelangan tanganku memerah seperti bekas ikatan tali. Dan di spray, ada noda merah samar. Aku sempat berpikir itu darah, tapi saat ku cuci, noda itu tak hilang.
Sejak malam itu, aku mulai mencatat semua yang terjadi. Dan aku mulai tak tahan. Setiap malam terasa semakin berat, dan siang pun tak memberi ketenangan. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan setiap kali aku berdiri di depan cermin, meski saat tertutup kain, aku merasa seperti ditatap balik oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah kamar ini memang baru saja kosong? Atau, aku sedang menggantikan seseorang? Di hari Minggu sore, aku nekat bertanya pada penghuni lain. Mulai dari Tia, tetangga kamarku, hingga Mbak Rika yang tinggal di kamar paling depan. Reaksi mereka membuatku makin merinding. Mereka saling pandang, ragu menjawab. Akhirnya Mbak Rika berkata pelan, setahuku, kamar itu nggak pernah disewakan sejak aku di sini 2 tahun lalu. Kosong terus. Dulu sempat dikunci Bu Lilis. Aku tertegun, tapi Bu Lilis bilang, kamar itu baru saja kosong minggu lalu. Mereka hanya diam. Saat malam datang dan suasana kos mulai sepi, seseorang mengetuk pintu kamarku pelan. Ternyata Mbak Rika. Aku nggak bisa tenang. Maaf tadi nutupin, katanya sambil masuk cepat ke dalam kamar. Ia celingukan seolah takut dilihat. Lalu menunjuk ke lemari tua di sudut. Kamu pernah buka bagian belakang lemari ini? Tanyanya. Aku menggeleng. Kami menarik lemari perlahan, dan di baliknya, tertulis cobekan nama-nama dengan spidol merah, bersama tahunnya. Ada 6 nama, salah satunya terhapus separuh, tapi sisanya jelas. Dian 2016, Ririn 2018, Putri 2020, Siska 2021, Maya 2022. Mereka semua pernah tinggal di sini, bisik Rika. Dan, semuanya meninggal tak lama setelah pindah. Ada yang kecelakaan, ada yang gantung diri. Tapi kabarnya, semua tubuh mereka ditemukan dalam kondisi wajah rusak parah. Aku gemetar, kenapa nggak lapor polisi, atau keluar dari sini? Rika menunduk, kami semua takut, banyak yang sudah coba pergi, tapi selalu ada sesuatu yang mengikutinya. Dan Bu Lilis, dia bukan ibu kos biasa. Aku menatapnya bingung, ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik pelan. Katanya, dulu, ada wanita muda yang tinggal di kamar ini. Ia dibunuh dan dijadikan tumbal pesugihan oleh suami istri pemilik lama kos ini. Waktu itu, kos ini hampir bangkrut. Setelah tumbal itu, kos ini jadi ramai, penghuninya selalu penuh. Tapi kamar 13 dikunci. Nggak boleh ditempati, karena arwahnya nggak pernah tenang. Aku menelan ludah. Dan Bu Lilis, dia keponakan dari pemilik lama. Tapi sejak pindah ke sini, kos ini terasa lebih gelap. Dan anehnya, setiap beberapa tahun, kamar ini selalu dibuka kembali satu orang saja. Selalu sendirian, dan selalu berujung mati. Rika menatapku dalam-dalam. Kamu harus keluar, Dir. Sebelum dia benar-benar mengambil kamu. Dan malam itu, aku tidur dengan lampu menyala, sambil menempelkan Al-Quran kecil di bawah bantalku. Tapi entah kenapa, saat aku bangun keesokan paginya, cermin itu tak lagi tertutup kain. Dan di permukaannya, muncul goresan samar. Tinggal 1 malam lagi. Aku tak tahu kapan tepatnya semuanya mulai lepas kendali. Yang jelas, aku tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Tia, teman sekosku, mengatakan sesuatu yang membuat darahku membeku. Dir, semalam kamu berdiri di depan cermin selama hampir 1 jam. Nangis, tapi matamu kosong. Aku menggeleng, aku tak ingat apapun. Tapi leherku terasa pegal, dan telapak kakiku dingin seolah berdiri lama di lantai keramik. Malam berikutnya, Tia, yang makin khawatir, menyembunyikan kamera kecil di sela-sela bukuku. Ia ingin membuktikan bahwa aku hanya mimpi jalan. Tapi video yang kami lihat keesokan paginya, tidak bisa dijelaskan logika. Dalam video itu, aku bangun dari ranjang pukul 1.13. Tubuhku tegak tapi kaku. Aku berjalan ke cermin, dan mulai berbicara dengan seseorang. Tapi tak ada siapapun di sana. Tanganku meraih sesuatu di udara, seolah-olah sedang mengelus wajah. Lalu terdengar suaraku, jangan bawa aku dulu, aku belum siap, beri aku waktu, 1 malam lagi, iya. Aku nggak mau seperti mereka. Wajahku di video tak seperti biasanya. Pucat, bibirku bergerak pelan seperti boneka. Tapi yang paling menyeramkan adalah pantulan di cermin, ada sosok berdiri di belakangku. Tanpa wajah, mengenakan daster putih, dan
tangannya menyentuh pundakku. Tapi hanya terlihat di cermin. Setelah itu, aku tak bisa lagi tenang. Setiap kali aku melewati cermin, pantulanku kadang bergerak sendiri. Kadang tersenyum, kadang menatap balik seolah aku ini hanyalah tamu di tubuh sendiri. Aku mulai mendengar suara di kepalaku. Tinggalkan tubuhmu sebentar saja, biar aku istirahat di sini. Dan saat aku tak sengaja memecahkan piring di dapur, serpihan kaca menampilkan wajahku, tapi matanya hitam total, tanpa bola mata. Aku menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Malam itu aku menulis pesan untuk ibuku. Tapi pesanku tak pernah terkirim. Setiap kali ku tekan, kirim, sinyal hilang, baterai drop. Dan ketika aku coba keluar dari kamar, pintunya tak bisa dibuka. Tia mencoba menolong, tapi setiap kali dia menyentuh gagang pintu kamarku, tangannya terbakar merah seperti digigit sesuatu. Kos ini tidak mengizinkanku keluar. Dan saat aku akhirnya tertidur karena lelah dan ketakutan, aku bermimpi lagi. Kali ini tidak seperti biasanya. Aku melihat diriku sendiri di dalam cermin, duduk dengan tangan terikat. Tapi yang berdiri di luar cermin, bukan aku. Ia mengenakan daster putih, rambutnya panjang dan kusut. Ia menatapku dari luar dan berkata dengan suara dua lapis. Sekarang giliranmu. Lalu dari balik cermin, ia menarikku masuk. Aku terbangun sambil menjerit. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Tanganku dingin, kaki menggigil, dan saat aku menatap cermin, bayangannya tidak bergerak, ia hanya berdiri di sana, tersenyum. Setelah malam itu, aku tak lagi merasa sepenuhnya sebagai aku. Ada sesuatu di dalam diriku yang menekan ke permukaan. Sesuatu yang dingin, muram, dan haus. Setiap kali aku bercermin, aku melihat dua sosok di sana, aku dan dia. Yang tak punya wajah tapi punya kuasa atas pikiranku. Tia menyadari perubahan itu. Ia nekat menghubungi temannya yang tinggal tak jauh dari kelurahan, mencari arsip lama tentang rumah kos ini. Dan disinilah semuanya mulai terkuak. Kos milik Bu Lilis dulunya dimiliki oleh pasangan tua bernama Pak Warto dan Bu Lasmi. Tahun 2003, terjadi kasus pembunuhan mengerikan di kamar nomor 13. Seorang wanita muda, penghuni baru kos, ditemukan tewas dengan wajah hancur dan tubuh dipenuhi goresan simbol aneh. Polisi menyimpulkan itu bunuh diri dengan mutilasi, tapi warga sekitar tak percaya. Beberapa hari setelah kematian itu, kos yang awalnya sepi, tiba-tiba laris manis. Penuh terus, uang lancar, warga sekitar berbisik, Pak Warto melakukan ritual pesugihan, menumbalkan nyawa gadis muda sebagai mahar. Korban pertama adalah keponakan sendiri. Saat kasus mencuat, pasangan itu menghilang. Dan rumah kos diwarisi oleh satu-satunya kerabat terdekat, Bu Lilis. Nama itu muncul kembali di arsip lama. Bu Lilis, dulu dikenal sebagai Lilis Rahayu, asisten ritual Pak Warto, yang kabarnya juga belajar ilmu hitam. Tia gemetar saat menyampaikan ini padaku. Dir, dia bukan cuma ibu kos. Dia penjaga tumbal, dan kamu korban berikutnya. Aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa aku akan mati seperti mereka, atau bahwa mungkin jiwaku sudah bukan milikku lagi. Tia dan aku berencana kabur malam itu juga. Tapi saat kami kembali ke kamar untuk mengambil barang, cermin itu sudah retak. Di dindingnya, tertulis dengan darah. Jangan melawan, waktumu sudah habis. Tiba-tiba terdengar suara ketukan 3 kali dari dalam lemari. Diikuti aroma anyir yang menyengat. Lantai kamar berubah dingin, lampu padam sendiri. Bu Lilis muncul di ambang pintu, wajahnya pucat namun tenang. Kamu tahu kenapa harganya murah, kan, Nadira? Katanya pelan. Karena kamar ini butuh tubuh baru, setiap 3 tahun sekali. Ia mendekat, membawa mangkuk kecil berisi darah ayam hitam. Di tangannya ada belati berukir. Kalau kau menolak, arwahnya takkan puas. Dan kau akan mati perlahan, diambil bagian demi bagian. Tapi kalau kau ikhlas, kau akan tenang. Tia menjerit dan menarikku lari, tapi pintu kembali mengunci sendiri. Cermin pecah menjerit, iya, menjerit, seperti suara wanita yang disembelih hidup-hidup. Darah menetes dari plafon. Namun, Tia berhasil mengambil darah yang dibawa Bu Lilis dan menyiram darah ritual itu ke cermin. Cermin meledak. Arwah wanita tanpa wajah muncul, menarik Bu Lilis masuk ke dalamnya. Kamar 13 hangus terbakar, tapi tubuhku dan tubuh Tia tak pernah ditemukan.